Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis dan e-commerce. Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika adalah sebagai berikut. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga, dan bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Bisnis ialah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Di sini kita akan membahas mengenai cakupan etika bisnis. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di negara dunia. Richard D. George dalam buku Business Ethics memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. Yang pertama ialah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dan bisnis. Yang kedua ialah etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi juga merupakan meta-etika yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara individu, dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Yang ketiga ialah bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dan yang terakhir ialah etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti dalam teori organisasi. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ialah prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Yang kedua ialah prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kehidupan bisnis antara lain ialah kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Lalu kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antara pemimpin dengan pekerja. Dan yang terakhir, kejujuran dalam melakukan perjanjian bagi perjanjian kontrak, jual beli maupun perjanjian yang lain. Selanjutnya, yang ketiga ialah prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik dan berbuat jahat merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Lalu yang keempat ada prinsip keadilan, merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Dan yang terakhir ialah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri bahwa melakukan hubungan bisnis. Manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Pembahasan selanjutnya ialah bisnis di bidang teknologi informasi. Ada 5 bisnis. Yang pertama ialah bisnis di bidang industri perangkat keras. Yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Yang keempat ialah bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Dan yang terakhir ialah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Selanjutnya ialah tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, dan yang terakhir ialah tantangan pengembangan sumber daya manusia. Pembahasan yang terakhir ialah e-commerce, era baru bisnis, teknologi informasi, dan tantangan. Pengertiannya ialah secara umum dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Serta e-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ialah permasalahan dalam e-commerce. Yang pertama ialah prinsip yurisdiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, permasalahan pajak, dan yang terakhir adalah pemalsuan tanda tangan digital. Selanjutnya ialah model hukum perdagangan elektronik. Yang pertama, pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message. Yang kedua ialah pengakuan tanda tangan digital. Yang ketiga ialah adanya pengakuan atas orisinilitas data message. Yang keempat ialah data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum.
Dan yang terakhir ialah pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.